Ya, malam itu sudah tangan. Itu bagus, itu bagus sekali. Kedatangan Kepala Satuan Tugas Unit Kampanye Anti Korupsi KPK. Ini dia Mbak Doti Rahmatiasi. Kita panggilnya Mbak Doti aja ya. Penting ya Mbak Doti. ini ya. Pertanyaan pertama nih Mbak Doti nih. Apa saja sih fakta yang terjadi seputar praktik korupsi Mbak Doti? Berat banget. Wah, berat ya? Udah disiapin orang, udah ditanyain, udah dikasih tau pertanyaan. Jangan terlalu berat kali kita ya? Terlalu berat. Oke. Kira-kira, nah ke depan ini proyeksi KPK dalam menangkap para koruptor-koruptor kelas kakap ini kira-kira apa? Lebih berat lagi kan? Mendingan yang tadi. Udah tadi aja deh, fakta-fakta yang terjadi seputar praktik korupsi. Iya, jadi fakta-faktanya sekarang mau tahu nggak nih? Mau dong. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Ih, gemes nih. Nggak gemes ini Mbak Doti bercanda. Biar gue aja cubit. Iya, jadi fakta-faktanya sekarang tuh tahu nggak sih? Pertama nih, korupsi itu sudah Mbak bisa lebih pelan lagi nggak suaranya? Korupsi itu udah melibatkan anggota keluarga. Anggota keluarga? Iya, jadi suami istri. Terus udah gitu kakak adik. Dan orang tua dan anak. Jadi keluarga itu sudah tercemar nih sama yang namanya korupsi. Terus bukan yang sudah terjadi dari zaman dulu kala ya? Oh, tapi sekarang lebih parah. Lebih parah. Oh iya. Yang kedua itu pelakunya semakin muda usianya gitu. Jadi usia 30 tahun yang harusnya usia produktif itu sudah mulai berani melakukan korupsi kasus besar gitu. Aduh, kok jadi begini ya? Nah, ngeri kan? Iya. Terus kemudian yang ketiga itu sudah dari tingkat pusat sampai juga tingkat daerah gitu. Jadi itulah separah itu korupsi di negara kita. Berarti makin parah? Makin parah. Makin menyerang generasi muda? Iya, makanya kita mau kampanyekan. Ini ada tayangan nih Mbak Doti, ini juga ada tayangan tentang korupsi awal dari kemunduran negeri. Ini. Ya Mbak Doti, ini mungkin pertanyaan yang nggak tahu ya, pertanyaan orang awam kayak saya. Kadangkala kan bener nggak sih korupsi itu hanya terjadi di kalangan pejabat negara? Iya. Padahal mungkin terjadi di luar itu, tapi mungkin dia nggak sadar dia telah melakukan korupsi, hal-hal yang kayak gitu tuh ya? Iya. Jadi memang masyarakat kita taunya korupsi itu hanya terjadi di pejabat, gitu ya, level pejabat, terus melibatkan keuangan negara. Padahal mungkin secara tidak sadar ya ada yang namanya perilaku koruptif yang sebenarnya itu kalau tidak dibentengi bisa menjadi bibit dari tindak pidana korupsi yang lebih besar gitu. Seperti apa Mbak? Contohnya lah. Anak-anak muda nih khususnya ya. Jadi dari perilaku sehari-hari sih misalnya nih teman-teman atau anak-anak muda kalau naik kendaraan umum terus ditilang sama petugas. Suap. Yes. Suap. Uang damai. Uang damai. Gitu. Itu termasuk korupsi ya? Termasuk korupsi, benar. Karena mau budaya instan, gak mau repot, udah suap aja deh. Sama kayak mungkin nembak SIM. Nembak SIM, kan? benar. Itu udah budaya korupsi ya? Iya, udah pasti budaya korupsi. Karena kan gak ngikutin prosedur gitu. Iya. Kalau dari KPK sendiri pernah melibatkan peran anak muda nggak untuk memberantas korupsi, Mbak? Iya, itu yang lagi kita galakan sekarang. Karena kan negara kita nih lagi ngalamin yang namanya bonus demografi. Bonus demografi. Jadi memang di negara kita dari 270 juta penduduk ya, kita banyak kalangan dari Gen Z, milenial, dan juga Gen X ya. Dan itu kita harus manfaatkan secara optimal. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, pendidikan, kampanye, sosialisasi ke anak-anak muda. Supaya nanti ketika mereka besar atau menduduki jabatan-jabatan strategis nggak terulang lagi nih yang kayak sekarang. Karena dari sedini mungkin, karena mereka nggak tahu apakah ini korupsi yang gue lakukan, apakah yang saya lakukan ini bertentangan gitu ya. Itu harus diberi dikomunikasikan. Kalau peran anak muda sendiri waktu berkolaborasi dengan KPK dalam kampanye anti korupsi ini apa aja, Mbak? Jadi sebenarnya gini, mungkin belum kebayang ya, saya anak muda, terus saya bisa apa gitu untuk kontribut ke anti korupsi gitu ya. Nah sebenarnya bisa lewat peran mereka sebagai mahasiswa atau misalnya mereka punya talent ya,
jadi penyanyi atau misalnya musisi bikin film itu sebenarnya bisa mereka kreasikan, mereka support mengkampanyekan untuk itu. Mengkampanyekan itu untuk membantu KPK mengedukasi nilai-nilai anti korupsi ke masyarakat. Bagus. Jadi lewat film, lewat musik atau lewat lagu, lewat karya-karya yang bisa mereka berikan untuk melakukan kampanye. Ini syaratnya berkolaborasi dengan KPK sendiri apa sih? Oke, sebenarnya sih syaratnya nggak muluk-muluk ya. Yang penting pertama punya niat dong, mau sama-sama berusaha mencegah korupsi. Terus yang kedua, punya apapun yang bisa mereka kontribusikan ya. Jadi anak muda kan kreatif loh sekarang banyak banget lewat sosial media, bisa bikin konten dan sebagainya ya. Itu sebenarnya bisa mereka optimalkan, mereka sampaikan pesan-pesan anti korupsi itu lewat sosial media, lewat lagu atau misalnya lewat banyaklah konten-konten yang bisa film pendek gitu. Desain grafis. Desain grafis desain kan. Iya, bagus. Tapi yang pasti sih harapan masyarakat pasti pengen KPK tuh lebih galak lagi, Mbak. Galak lagi supaya kita juga makin percaya dan bisa mungkin kembali percaya sama KPK. Ya. Kalau butuh bukti nyata gitu. Betul, setuju sekali. Mungkin ada yang dirubah-rubah sedikit kayak tadi. Mari kita sedang menggalakkan kampanye. Kadang-kadang orang Indonesia ya nggak bisa digalakin, dia digalakin makin melawan. Mungkin bukan menggalakkan, tapi mensosialisasikan dengan cara mengedukasi. Tapi kalau ke koruptor harus galak. Terima kasih Mbak Doti Rahmatiasih. Semoga bisa mengedukasi publik ya. Dan mengajak anak muda untuk terus mencegah yang namanya korupsi. Mari kita berantas bersama korupsi. Dan Mbak Doti terima kasih. Sehat selalu. Mbak Doti ya. Sukses selalu KPK. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Iya, masing-masing pasti punya sebutan fansnya. Adito Mania mantap ya. Superstar. Kalau Isyana? Isya Nation. Oh. Enzi Holik ya. Enzi Mania mantap. Hestigen.